anzalallahu shifaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita kitab Fathul Bari dalam kaidah ilmu pengobatan Tibun Nabawi. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang ada pada kitab Fathul Bari tersebut. Silakan mengikuti dengan seksama dan meresapinya sehingga kita mengerti tentang kaidah pengobatan Tibun Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan penyakit menurut kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari yang namanya penyakit atau disebut sakit adalah yukhrijuhu anil i'tidal, keluar dari keseimbangan. Wa huwa ima ila hararah au burudah, yang keluar dari keseimbangan hararah atau burudah. Wa kullun minhuma, atau tiap dari kedua, ima ila rutubah, yang keluar dari keseimbangan rutubah, au yabusa, atau keseimbangan yabusah, au ila ma yatarakkabu minhuma, atau dari yang keluar dari kompleksitas. Nah, di dalam kitab ini ada istilah-istilah hararah, ada istilah burudah, ada rutubah, ada yabusah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menerangkan tentang apa itu istilah-istilah yang terdapat pada kitab ini. Apa itu hararah, apa itu burudah, apa itu rutubah, dan apa itu yabusah. Hararah berasal dari kata harun yang mempunyai makna memiliki makna panas, bisa juga memiliki makna energi atau memiliki makna fungsi. Kenapa demikian? Sebab ya, itu bisa disebut panas karena adanya energi. Energi bisa bergerak. Ya, karena bergerak itu, maka dengan adanya pergerakan itu maka disebut berfungsi, begitu. Ya. Contoh, ketika sebuah dinamo kipas angin berputar, maka berkumpul padanya 3 kriteria tersebut. Ada panas, ya, kemudian adanya energi dan adanya fungsi. Maka di dalam tubuh manusia itu terdapat hararah. Nah, hararah ini sebagai kendaraan darah. Ya, hararah ini sebagai kendaraan darah, sebagai rumah bagi darah. Untuk apa? Untuk mengalir ke segala arah. Jadi di dalam darah kita ini mengalir. Ya, mengalirnya itu dengan apa? Dengan hararah tadi, dengan energi tadi, dengan fungsi tadi, gitu. Jika manusia kekurangan atau defisiensi hararah, maka akan timbul sumbatan-sumbatan ataupun kekentalan pada darah. Timbullah penyakit-penyakit seperti tumor, asam urat, diabetes, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya pula, jika di dalam tubuh ini kelebihan hararah, kelebihan panas pada tubuh, bisa jadi masalah juga. Maka akan timbul pendarahan, darah tinggi, ya, mimisan, haid melebihi,
ambang batas, haid melebihi waktu normalnya dan lain sebagainya, begitu. Maka jagalah keseimbangan hararah di dalam tubuh, begitu. Bagaimana caranya? Caranya dengan bekerja dan istirahat seimbang, ya. Makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, istilah burudah berasal dari kata baridun yang mempunyai makna dingin. Tubuh membutuhkan hawa dingin untuk menstabilkan atau sebagai lawan hararah. Dari mana adanya dingin ini atau hawa dingin ini? Hawa dingin yang dimiliki tubuh itu dari cairan-cairan yang ada pada tubuh, seperti darah. Darah sifatnya dingin dan menenangkan. Makanya manakala ada orang yang darahnya normal, ia akan nyenyak tidur, emosi stabil. Tapi tatkala darah kurang, ketika darah kurang maka panas yang berlebih. Ketika panas berlebih melukai darah, melukai cairan, maka ngomongnya akan ngaco, meracau, atau cepat sekali marah dan lain sebagainya. Istilah yang ketiga yaitu rutubah. Asal kata rutubah rutabun yang memiliki makna bisa mempunyai makna cairan atau basah ataupun makna kelembapan. Maka kita mengenal ada namanya kurma rutab, artinya kurma yang tidak dikeringkan, masih fresh dari pohon. Ya, begitulah kira-kira. Di dalam tubuh manusia terdiri dari berbagai cairan. Maka cairan ini disebut dengan rutubah. Ada cairan merah yang kita kenal dengan darah. Ada cairan kuning yang terletak pada lambung. Ada cairan hitam yang terletak pada empedu. Ada pula cairan keruh sebagai makanan atau pelumas bagi sendi-sendi di dalam tubuh kita. Jika rutubah pada manusia terpenuhi, maka imunitas pada tubuh menjadi kuat. Namun jika kurang rutubah, maka tubuh akan mudah sakit. Begitu pula sebaliknya. Jika kelebihan rutubah, kalau kelebihan rutubah dingin dominan, hararahnya kurang, maka itu pun jadi masalah. Maka akan terjadi sumbatan-sumbatan, ya, akan terjadi pembengkakan, ya, akan terjadi penyakit-penyakit diabetes, ya, dan penyakit lain sebagainya. Karena energi yang ada pada tubuh itu kurang, sedangkan rutubahnya, cairannya itu, ya, melebihi daripada keseimbangan antara hararah dan rutubah. Istilah berikutnya adalah yabusah, memiliki makna atau berasal dari kata yabasah yang memiliki arti kering. Kering ini sebagai penyeimbang atau lawannya kelembapan, agar tubuh jangan kelebihan kelembapan. Jika tubuh kelebihan kelembapan, akan timbul
obesitas, timbul pembengkakan-pembengkakan, benjolan-benjolan dalam tubuh dan lain sebagainya. Maka diperlukan tubuh ini sifat yabusah untuk menyeimbangi sifat rutubah. Kesimpulan, dalam istilah-istilah tersebut bisa disederhanakan. Yang tadinya 4 bisa disederhanakan menjadi 2. Artinya tubuh ini perlu keseimbangan antara panas dan cairan. Maka istilah panas secara umum dan cairan secara umum ya bisa diistilahkan dengan haroroh dan rutubah. Ya. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen haroroh dan rutubah. Di mana haroroh sebagai fungsi yang menjalankan sirkulasi, sedangkan rutubah sebagai sesuatu yang didistribusikan oleh haroroh ke seluruh tubuh. Begitu ya. Jadi yang 2 tadi ya, yang istilah yang kedua tadi burudah dan yabusah ya, burudah ya bersifat dingin terwakili oleh rutubah dan yabusah terwakili oleh haroroh. Maka ini bisa disederhanakan ya. Maka tubuh ini ya mempunyai 2 komponen antara haroroh dan rutubah. Saya kira demikian penjelasan tentang istilah-istilah yang ada pada kitab Fathul Bari. Semoga bisa dipahami, bisa memahami ya tentang kaidah pengobatan klasik dan tibun nabawi. Kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.